Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saya dari tim petualangan wisata mistis saat ini berada di sebuah jembatan penghubung sekaligus jembatan perbatasan, di mana tepat saya berdiri ini merupakan jembatan yang sebelah kiri saya ini masuk Desa Kemiren. Kemudian yang sebelah kanan ini, sebelah sana, ini merupakan masuk wilayah Desa Olesari atau Uli-Ulian. Yang ini yang ada sawah, ini merupakan masuk wilayah Kampung Dukuh, Desa Gelagah. Semuanya masuk Kecamatan Gelagah sekaligus sebagai jelmaan dari segitiga dimensi. Pada tahun 2009 lalu, di tempat ini merupakan jalur utama anak-anak KKN, di mana ketika melakukan kegiatan penelitian, baik dari Olesari, Kampung Dukuh, Desa Gelagah, ke Kemiren, atau sebaliknya, dari Kemiren ke Desa Olesari atau Uli-Ulian, menuju ke Kampung Dukuh, Desa Gelagah. Banyak catatan yang tertinggal yang berserakan dan kami mencoba memunguti. Nah, secara kebetulan pada tahun 2009 itu anak-anak KKN salah satu prokernya melakukan penelitian tentang adat istiadat atau budaya di Desa Kemiren, kemudian Olesari, juga Kampung Dukuh Gelagah. Karena ketiga-tiganya sama-sama kuat dalam hal adat istiadat. Nah, kami akan menemui seorang narasumber yang secara kebetulan pada tahun 2009 itu sedang memandu anak-anak KKN khususnya di bidang adat istiadat maupun budaya di Desa Kemiren. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa waktu penelitian itu, kita akan menemui seorang narasumber yang memang spesifik di bidang budaya maupun adat istiadat. Mari kita menuju ke lokasi. Kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian dikabar. Sehat. Amin, amin, amin. Monggo. Ya wes, oke. Siap, siap.
Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, di hadapan saya seorang narasumber yang secara kebetulan pada tahun 2009 ini beliau ini menjadi seorang pemandu proker KKN, ya Pak ya. Ya. Beliau ini seorang penulis aktif tentang budaya daerah Kemiren khususnya, dan udah banyak buku yang dilahirkan ya. Baik, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, kita perkenalan dulu. Nama lengkapnya siapa, Pak? Saya Pak Abdul Rifai Yapin. Pak Abdul Rifai Yapin. Haji Abdul Rifai Yapin. Lengkapnya Haji Abdul Rifai Yapin. Penulis aktif mulai tahun berapa, Pak? Oh, saya aktif nulis itu mulai 83 sampai 96. Lama ya. Tapi dikala itu nulis di surat kabar lokal, Prilenan. Oh, Prilenan, Ya, tapi aktif nulis ya. Ya, setiap minggu. Terus fokusnya di apa tulisannya itu? Di bidang pendidikan sebenarnya. Pendidikan. Jadi terus termasuk adat istiadat intens ya. Adat itu karena ya orang Kemiren ini senang dengan adat leluhur, sehingga saya terpaksa disuruh mengungkap berbagai kebiasaan hidup yang dilakukan leluhur itu terkait dengan budaya yang ada, termasuk adat kebiasaan. Itu yang ada di Kemiren khususnya ya. Khususnya di Kemiren karena memang desa adat di Kemiren. Desa adat. Itu. Desa adat wisata desa adat, desa wisata adat Using ya. Ya. Kalau saya perhatikan di ruangan ini kan banyak sekali motif-motif apa ya, bernuansa Using. Apa memang Pak Haji Rifai ini memang konsis untuk apa koleksi atau bagaimana? Ya, saya sebenarnya memang orang seni, sehingga terhadap barang-barang warisan leluhur itu selalu menggeluti, senang ya, mengumpulkan karena ada dana untuk beli mulai tahun 70-an. Oh gitu, berarti nguri-nguri ya. Nguri-nguri maksudnya. Terus orang mana saja yang tertarik untuk misalnya membeli sebagai koleksi? Karena saya tidak sengaja menjual, tapi kalau tamu-tamu itu suka, istilahnya ada yang disenangi, kemudian kebetulan saya juga melepas, sehingga terjadilah transaksi. Oh gitu. Ya, tanpa kesulitan, mereka apa yang saya katakan sesuai dengan harga yang standar, asal saya suka mau memberikan secara ikhlas ya dibeli. Oh gitu. Termasuk dari Jakarta, dari Bali yang banyak. Terutama penggemar-penggemar dari barang-barang antik bernuansa daerah Using berarti. Ya. Apa karena ini juga masyarakat peserta KKN tahun 2009 itu tertarik untuk menemui jenengan sehingga sebagai bagian daripada penelitian? Ya, karena saya dianggap pada saat itu orang yang berpendidikan, sehingga satu-satunya yang bisa dijadikan komunikasi terkait dengan budaya itu saya bersedia. Oh gitu, jadi itu yang mendasari anak-anak KKN tahun 2009 itu menemui jenengan ya, itu. Saya dianggap mampu memberikan istilahnya beberapa wawasan terkait dengan desa
adat Using di terkait dengan Kemiren ini budaya ya. Kemiren. Mm-mm. Gitu. Apa kira-kira yang ditanyakan atau yang Ya. diteliti oleh anak-anak KKN tahun 2009 itu apa saja yang cakupan-cakupannya itu? Intinya terkait dengan karena Kemiren itu merupakan satu desa adat yang terutama budaya yang paling banyak di antara Kabupaten Banyuwangi, utamanya di desa itu yang bermunculan itu di desa Kemiren. Iya, Kemiren. Seperti dalam bidang seni, utamanya seni tradisional, gandrung utamanya. Kemudian seni angklung caruk, ada angklung bumbung, ada angklung paglak, macam-macam jenis angklung di sini itu tumbuh di Kemiren dan berkembang di antero kecamatan-kecamatan yang lain. Ya, kemudian termasuk istilahnya adat kehidupan karena orang Kemiren ini umumnya adalah petani, buruh tani, sehingga adat-adat yang termasuk terkait dengan kehidupan petani itu kadang-kadang ditanyakan. Tradisinya ya. Tradisinya. Kang Apin, biasanya panggilannya kan Kang Apin atau Kang Ripai ya, gitu loh. Atau Kang Ajai kan gitu. Jenengan masih inget nggak anak-anak KKN yang datang ke sini itu jumlahnya berapa kira-kira yang menemui jenengan? Kalau seingat saya yang ketemu saya itu antara 6-7 orang. Oh gitu. Ya, 7 orang. Laki perempuan maksudnya? Laki perempuan. Ingat saya lakinya itu 3, perempuannya 4. Oh gitu. Ingat saya itu. Ciri-cirinya masih ingat enggak? Apa mungkin ada ciri-ciri seperti rambut atau tinggi atau apa? Ya, kalau saya pikir kalau postur tubuhnya itu tingginya tidak kurang lebih dari 165. Gitu ya. Ya, bahkan umumnya itu standarisasi kalau anak-anak terpelajar itu kan 165, 170 gitu, yang perempuan agak tinggi-tinggi itu. Di antara cowok-cowok itu apakah semua rambutnya panjang, pendek atau ada yang panjang, yang cowok? Saya ingat nggak ada yang panjang rambutnya, biasa-biasa saja. Mungkin sedikit agak panjang dikit, mungkin sebahu atau? Ya, saya kalau itu yang termasuk bisa berkomunikasi kan sepintas itu ya biasa aja. Oh biasa ya, rambutnya ya. Rambutnya, ya. Yang diingat Kang Haji waktu itu anak-anak itu kan biasanya kan karena anak KKN ya, biasanya kan mewakili perguruan tinggi tertentu. Karena dalam implementasi Sumpah Tridharmanya itu kan harus memang turun ke masyarakat. Ya. Seingat Kang Haji ini warna jaket alma maternya apa? Apakah merah, kuning, hijau, biru atau yang lainnya? Oh iya, ingat saya itu biru. Oh biru ya. Biru muda apa biru tua? Ya biru-biru tua itu. Agak ya namanya biru ya. Oh biru-biru itu ya. Itu ya. Biru-biru cerah maksudnya. Ya, cerah. Oh ya. Gitu. Berarti birunya biru cerah gitu, cerah, bisa dimaknai. Kalau muda kan terlalu berarti kan nggak kelihatan seperti anu ya. Kan jauh dengan bedanya dengan hijau. Iya biru beda. Itu ya biru ya. Seperti kalau ada misalnya lihat air laut itu kan menunjukkan biru, kalau hijau kan enggak jarang sekali ya. Itu. Artinya birunya biru cerah ya. Biru cerah. Artinya biru real kan gitu. Terus menurut Kang Haji ini selama di Kemiren apa aja objek penelitiannya itu? Menurut yang saya tahu ya terkait dengan bagaimana kehidupan perkembangan
penduduk Kemiren ini terkait dengan kehidupan sehari-harinya. Kan orang Kemiren ini dikatakan kehidupannya adalah petani, gitu. Ya ada yang tukang tapi hanya beberapa. Kemudian di samping itu karena daerah Kemiren ini satu daerah yang memanjang, sempit, dibatasi oleh dua sungai. Sungai Gulung itu perbatasan antara daerah Kemiren dengan Jambesari, kemudian Kecamatan Giri Jambesari. Kecamatan Giri, kemudian sebelah selatan dibatasi dengan Kali Sobo, Sungai Sobo. Itu perbatasan antara Kemiren dengan Desa Olesari. Dengan Olesari. Kecamatan Glagah. Sebelah sini ya, sebelah apa? Selatan. Sementara agak ke barat dibatasi oleh Kampung Dukuh, Desa Glagah. Kalau barat persis itu dibatasi oleh Desa Taman Suro. Oh, yang ujung barat. Enggak, maksudnya yang barat bagian selatan. Barat bagian selatan itu ada istilahnya Dukuh. Dusun Dukuh yang atau Kampung termasuk Dukuh. Kampung Dukuh itu termasuk batasan Desa Glagah. Desa Glagah. Kecamatan Glagah. Ya, Kemiren ini termasuk Kecamatan Glagah. Ya, baik juga. Kemiren, Olesari, Kampung Dukuh, Glagah kan masuk Kecamatan Glagah. Ya, gitu. Oke. Kang Haji, waktu datang ke sini cerita enggak atau mungkin ditanya, mereka ini sebanyak antara 6 sampai 7 peserta KKN tahun 2009 ini pernah ditanya enggak atau bercerita dia itu selain di Kemiren ya. Ini kemana aja? Apakah dari Olesari ataukah dari Kemiren ke Olesari atau ke Dukuh, Kampung Dukuh Glagah atau bagaimana? Menurut ya, yang diingat? Menurut ingat saya bahwa dia melakukan studi penelitiannya itu terkait dengan praktik KKN-nya itu tidak hanya Kemiren. Jadi bisa daerah Olesari, Desa Olesari dan Glagah, karena di daerah-daerah itu banyak aktivitas terkait dengan budaya itu banyak. Jadi event-event yang sering dilakukan di Dukuh, Kampung Dukuh itu, Kecamatan Glagah itu kadang-kadang pada bulan-bulan tertentu ada sering tradisi arak-arakan, rame-rame, pentas seni, kadang-kadang itu yang di Kampung Dukuh ya. Di Kampung Dukuh. Kalau di Kemiren ini kan setiap misalnya pada pas hari raya 2 hari itu ada namanya Pesta Idul Bumi. Kalau tanggal 1 Haji itu ada namanya Tumpeng Sewu. Itu adat sini ya, Kopi Sewu, Tumpeng Sewu. Sengaja itu kalau sejak dulu ada, cuma sekarang ini zamannya wisata dipaket. Hingga kadang-kadang menjadi jadwal yang membuat itu Kabupaten Pemda membuat jadwal. Sekarang karena pandemi mulai 2019 itu rei sampai sekarang. Kang Haji, ya. Kemiren, Olesari, Kampung Dukuh Glagah, ini kan taubannya segitiga dimensi ya. Artinya di sini pertama sama-sama kuat adat istiadatnya. Tadi disebutkan di Kemiren itu ada adat yang namanya Idul Bumi setelah Lebaran. Atau Lebaran, Bakdo Lebaran. Bukan, Idul Bumi itu hari raya 2 hari. Oh, raya 2 hari. Berarti Bakdo yang namanya puasa. Ada puasa. Nah, sedangkan di Kampung Dukuh ada namanya gelar pitu. Gelar pitu, Bakdo Woso. Tepat hari ke-7. Hari raya. Sedangkan di mana Olesari ada juga ritualnya disebut namanya ritual Seblang. 5 hari. 5 hari setelah
puasa. Puasa. Berarti jadi lebaran hari raya 5 hari. Nah, Ya. artinya di sini ini sama-sama kuat. Berarti kalau berhubungan dengan ritual-ritual, masing-masing kan punya semacam jejak leluhur. Ya. Nah, kalau di mana di Kemiren Ya. ini dikenal leluhurnya itu namanya Buyut Cili ya. Buyut Cili. Buyut Cili. Kalau di Olesari dia Pak, Buyut Ketut. Saya kurang hafal ya. Kalau di Doko kan ada Buyut Saridin. Buyut Saridin. Ya. Oke. Nah, karena tadi anak KKN disebutkan oleh Kang Haji ini selain melakukan penelitian masalah adat istiadat di segitiga dimensi ini antara Kemiren, Kampung Dukuh Glaga juga Olesari. Ya. Apa yang menjadi agenda utama selebihnya itu dari anak-anak KKN menurut Kang Haji waktu itu? Ya, menurut saya memang dia ingin tahu yang pasti bahwa tradisi di desa Kemiren utamanya termasuk desa Olesari dan Dukuh itu memang intinya benar-benar desa adat yang notabene perlu menjadikan tempat untuk jujugan penelitian itu menurut saya demikian. Karena adat itu kalau generasi penerus ini tidak menguri-uri, menjaga, melestarikan, ya lambat laun karena pengaruh dimensi perkembangan ya arus globalisasi bisa-bisa terkikis, degradasi menjadi hilang. Ya, itu maksud saya. Jadi dengan ada IMET untuk meneliti ini, saya kira ikut andil orang masyarakat antara Dukuh di Kemiren dan Olesari tetap menyenangi untuk melestarikan. Terpanggil memang terpanggil, ya. Kak Haji, ini kan berbatasan langsung baik dengan Olesari maupun Dukuh ya. Waktu itu kan pasti kan jalan kaki ya. Karena udah tinggal lewat mana biasanya kalau ke Olesari, lewat mana? Apakah jalan utama ini atau bagaimana? Ya, tidak lewat jalur yang pasti ya, lewat sepeda. Mereka ingin tahu dengan masuk belusukan di disekat-sekat jalur masyarakat itu. Maksudnya dari setapak. Maksudnya untuk ke Dukuh ya. Itu berarti memutar lewat barat maksudnya. Bisa lewat Petung, ini Dukuh Petung ini. Nah, naik ini 200 meter bisa Petung ke selatan itu ada Sungai Sobo yang Sungai Caruk itu naik sendiri sudah wilayah Dukuh itu. Oh gitu. Ya. Pak, itu kan tahun 2009 kan situ masih lebat pohon-pohon besar, Pak. Iya, banyak. Seperti hutan itu ya. Iya, banyak tanaman istilahnya sengon itu. Sehingga sekarang banyak. Apa termasuk kayu jati itu? Kalau kayu jati di sini sebenarnya sedikit sekali. Yang ada pohon kelapa, kemudian bambu. Oh, bambu-bambu. Ya. Oh, berarti kalau lewat sana kampung naik ke atas, itu melewati semacam hutan-hutan kecil itu ya, hutan kecil. Habis itu sedikit ada persawahan dan ada sungai. Ada sungai, Berarti sungai Panguripan itu maksudnya ya? Itu sumber panguripan untuk salah satu salah satu untuk ritualnya Dukuh, gelar pitu. Untuk Dukuh itu punya sumber panguripan. Gelar panguripan. Ya. Berarti lewat di situ berarti ya? Bisa. Berarti lewat situ berarti melewati hutan Cepok, Putih. Ya. Jadi kenal hutan larangan itu maksudnya. Terus sumber penguripan itu memang orang Dukuh itu kalau ngangsu
untuk mandi, untuk minum air itu ya di sumber penguripan. Dulu ya tahun itu ya. Ya. Oh. Ya, sekarang karena sudah ada perkembangan ya itu sumber penguripan untuk mandi saja kadang-kadang. Bahkan orang oleh sari banyak yang mandi di situ. Pak, sebentar Pak. Orang Dukuh, kampung Dukuh termasuk oleh sari itu ngangsu atau nimba air untuk dibawa pulang sekedar untuk mandi atau minum. Tahun itu apa pengairannya nggak bagus Pak di kampung Dukuh? Ya bagus, tapi karena ingin mencari kejernihan, bersihnya dari sumber alami itu ya dari situ. Karena sumber yang asli itu di sumber penguripan itu. Bahkan itu pernah mau dibeli orang dengan harga yang mahal, orangnya yang punya daerah tempat sumber itu enggak mau. Alasannya apa itu? Alasannya dia lebih mau mengamalkan aja untuk masyarakat tempat masyarakat. Ya. Itu kan termasuk Pak, istilahnya air bertuah itu kan? Iya bisa. Itu Pak, itu untuk dari sini kemudian melewati sumber panguripan, itu kan melewati hutan-hutan Pak, gelap lah kan itu. Habis itu masuk ke hutan Cempaka Putih atau hutan larangan, baru ke selatan ke timurnya itu menuju ke kampung Dukuhnya. Ya. Itu jalan kaki Pak? Jalan kaki bisa. Itu siang atau malam Pak? Ya siang Pak, kalau malam tidak berani. Begitu. Kenapa Pak? Yes, itu karena angker atau gimana? Bukan di samping, bukan angkernya, karena ya sepi. Lagi kalau tidak bawa lampu senter misalnya kan jalannya gelap. Itu ya banyak menakutkan. Apa enggak Pak? Apa enggak pengertian waktu itu dikenal angker oleh masyarakat setempat Pak? Ya kalau saya misalnya angker dan tidak itu tergantung orangnya. Betul. Ya, kan dia orang baru Pak. Orang baru kesini otomatis kan butuh waktu, butuh silaturahim, butuh huluk salam. Sementara anak-anak muda itu kan. Tapi kalau anak-anak muda kalau dibilangi angker biasanya takut. Begitu. Iya. Tapi pernah nggak Kang Haji ini mengingatkan kepada anak-anak itu, walaupun siang hari jangan sampai lewat kalau mau ke kampung Dukuh, jangan sampai lewat di arah sumber panguripan. Itu kan masih rindang waktu itu kan, masih gelap. Pernah mengingatkan nggak itu? Ya saya karena dia mau sendirian, ya saya hanya hati-hati. Nah karena istilahnya Anda kan orang baru, jadi ya biar yang penting selamat gitu. Punya istilahnya image yang bagus. Jangan mungkin kan ada orang yang tahu-tahu karena nyelonong, istilahnya ada barang-barang mungkin dengan daun-daun, tahu cawil-cawil mau merusak itu jangan sampai. Pantangan itu ya. Pantangan ya, karena daun itu kan semua tumbuh dengan sendirinya. Dan ada yang menjaga pastinya ya. Iya gitu. Maksud saya kelestarian itu perlu diperhatikan. Hanya itu saya pesan-pesan. Haji, ini kan tentunya beberapa hari berada di sini ya, berada di sini di daerah Kemiren. Berarti mereka sering belusukan, apalagi diem-diem tadi katanya dari Kemiren tahu-tahu meluncur ke sumber panguripan untuk menuju ke kampung Dukuh. Padahal untuk dari sumber panguripan ke kampung Dukuh itu harus melewati hutan Pak, hutan yang angker itu. Pernah dengar nggak di antara mereka mungkin ada yang kesurupan atau kesambet itu mungkin? Kalau memang dulu sekitar tahun 60-an, memang antara batas Desa Kemiren sama Dukuh itu kan hutan-hutan yang masih begitu lebat dan
jalan belum aspalan, masih setapak. Itu yang sini ya, yang sini. Ya, itu banyak, memang banyak hal-hal yang aneh-aneh. Itu juga terkait dengan orang yang semacam itu, ya namanya orang kesurupan itu kadang-kadang ada juga ya terjadi gitu. Ya dikala pentas misalnya pada hari ke-7 itu di duku itu juga ada yang terjadi gitu. Tapi kalau orang yang misalnya tahu-tahu kesurupan itu sementara ini jarang ada. Kaitannya sama anak KKN ya, itu kan sering lewat daerah-daerah yang baru buat ya, mereka, nggak dikenal ya. Karena waktu itu berhubungan dengan Kang Haji, pernah dengar nggak di antara mereka yang ada kesurupan, mungkin di antara mereka waktu itu mungkin laporan dari warga sekitar atau dari dukuh, karena lewat dari sini menuju ke kampung dukuh melewati sumber Panguripan. Saya belum begitu ya, belum dengar itu. Karena anak tersebut kena istilahnya terjadi karena kesurupan yang KKN itu, saya belum dengar itu ya. Tapi selama itu dari 6 atau 7 anak yang datang ke sini, perempuannya 4, laki-lakinya 3 ya. Itu menurut insting Kang Haji, ada nggak di antara mereka mungkin yang berpacaran atau bagaimana, atau faktor kedekatan lah, PDKT semacam gitu? Iya. Ya menurut saya ya namanya anak muda itu ya saya istilahnya pastilah sama-sama namanya orang laki sama orang perempuan, dia dalam usia yang saat-saatnya mencari pasangan, itu pasti pendekatan itu ada saja. Kalau menurut saya begitu, tapi saya tidak mengamati sejauh hal itu. Cuma saya ya mungkin ya insting aja gitu. Haji, selain lewat di sumber Panguripan, melewati hutan larangan Cempaka Putih, kan ada jalur di sini dari arah sini ke mana itu, ke sana ya? Kan ada Simpang 3 uli-ulian. Iya. Dulu suasananya menurut Kang Haji gimana sih? Dulu apakah lebat atau bagaimana? Ya dulu itu jalan setapak. Sekarang sepeda sudah bisa karena diperlebar sampai 2 meter itu. Dulu masih setapak. Tanah berarti ya? Tanah ya. Sulit sekali untuk sepeda. Dulu jembatannya itu terbuat dari apa menurut Kang Haji itu? Ya masih Pak, istilahnya gelandangan pring itu. Oh, kayu sama pring itu ya. Sekarang sudah dibangun. Mobil sudah bisa sekarang. Oh, dulu nggak bisa ya dulu ya. Dulu sepeda motor masih bisa. Bisa sepeda motor, tapi itu sudah perkembangannya sejak zaman Pak Harto itu udah baru. Itu sudah mulai dibangun itu jalan itu. Sampai 2009 masih tanah berarti ya sana ya? Oh iya, masih tanah belum aspalan. Belum aspalan. Ya. Suasana hutan waktu itu lebat atau gimana, Pak? Gelap apa gimana? Kalau hutan di situ enggak begitu gelap. Cuman angker gitu aja ya. Terus apakah juga anak-anak KKN itu menurut mungkin penyampaian dari mereka ke jenengan juga lewat di situ juga sekali waktu? Oh iya, jelas itu karena jalan pintas itu. Oh gitu. Ya sering lewat situ jelasnya. Cari yang mudah kan daripada yang itu belusukan itu. Oh ya, gitu. Ya. Termasuk pernah cerita ya kalau lewat sini, lewat di situ. Ya. Pernah cerita juga nggak apa yang ia alami, karena tahun 2009 masih wingit atau angker. Pernah cerita nggak mungkin mengalami apa-apa? Mereka tidak pernah cerita. Oh gitu. Karena dia ngomongnya itu prinsip, tidak terkait dengan yang mistis-mistis itu ya. Cuma terkait dengan apa
Kemiren kok dulu dinamakan Kemiren itu karena apa? Begitu tanyanya. Oh, aslinya sejarah sudah Kemiri dan durian itu berarti ya. Kemirian dulu banyak pohon kemirian, ketika nebang hutan banyak pohon kemirian dan banyak pohon durian. Bahkan sampai sekarang pohon kemiriannya sudah habis, tinggal di tepi sungai-sungai aja, duriannya yang banyak. Iya, terkenal masalah sini ya. Saya katakan kemirian itu malah singkatan, Dek. Kalau bahasa usingnya kemiren, kannya itu kadung, ini iko, kadung iko, eme milu, ini isun, kadung iko milu isun, ere rasane, ini mana iko enak nasibe. Oh, itu berarti ada filosofinya juga. Oh iya, filosofi dalam apa akronim kemiren tersebut ternyata menyimpan sebuah nilai filosofi. Kalau bahasa Indonesianya desa katakan gitu, kemiren. Kalau ekonomi mapan, ya itu Emil mapan. Ini ekonomi. Tanya kalau ekonomi mapan, rakyat Indonesia, mapan Indonesia, rakyatnya enak nasibnya gitu. Oh gitu. Kemiren ya. Berarti filosofinya menyangga Indonesia berarti ya. Jadi kemiren tuh kalau ekonomi mapan Indonesia, rakyatnya R-nya tadi enak nasibnya. Gitu. Tertawa dia. Ya. Padahal itu joke ya, padahal joke. Kak Haji, oke kembali. Selama penelitian di sini nemuin jenengan kan memandu, memandu ya. Saya dengar di sini kan ada banyu caruk atau dua air yang bertemu menjadi muara, disebut namanya banyu caruk. Itu kan apa seperti menampakkan apa ya, air terjun kembar ya. Seperti kesannya itu. Apakah juga termasuk anak-anak KKN itu pernah pamit atau mungkin diantar ke sana atau bagaimana, Pak? Itu terus terang saya Mas Denny, itu saya tidak sampai ke sana. Cuma tempat itu dulu masih saya kecil, sekitar tahun 65, itu tempat saya mancing di situ. Banyak ikannya, banyak lilinya. Anunya juga airnya jernih ya. Batunya besar-besar. Batunya besar-besar ya. Naik mancing, naik batu itu enak di situ. Metingkring. Metingkring. Tapi pernah cerita nggak anak-anak itu sampai di sana? Ya cuma cerita dia mau lewat situ. Oh gitu, mau cerita satu di Sumber Panguripan, yang satu ingin lewat situ. Itu kan jalan pintas menuju ke Kampung Duku. Kalau di Berpanguripan itu ke Kampung Duku harus melewati hutan larangan Cempaka Putih. Gitu. Terus apalagi yang diketahui Kang Haji ini tentang anak-anak KKN tahun 2009 itu? Ya mereka sebenarnya apa ya, yang saya tahu mereka begitu habis ketemu saya pamit mau melanjutkan perjalanannya ke wilayah kemana itu? Ke Olesari, terus Duku, Kampung Duku maksudnya. Ya. Oh gitu. Terkait aktivitas besoknya saya enggak begitu istilahnya tahu. Dia namu ke saya hanya berkepentingan sebagai dianggap saya orang yang tahu tentang adat istiadat kemiren itu aja. Berapa kali ke sini Pak Haji? Ingat saya hanya satu kali. Cuman dia cerita banyak lama jadi Kemiren. Sudah 1 minggu itu katanya. Oh, berarti 1 minggu di Kemiren baru bisa menemui saya. jenengan. Oh gitu. Ada lagi mungkin?
Ya, saya kira ya saya intinya terkait dengan masa lalu ya 2009 kan sudah jauh 11 tahun ya, saya kira itu saja. Saya sungkan nambahi, mengurangi, takutnya ada persepsi lain, ada teman-teman yang mungkin sekarang ini karena ada hal lain yang narasumber itu bukan satu-satunya, tapi saya sarankan kamu Dek, kalau ingin tanya terkait dengan adat istiadat atau budaya Kemiren, narasumbernya minimal 3, 5 lebih baik untuk berbanding, jangan saya saja gitu. Tapi terkait dengan hal-hal yang berbau pendidikan, saya siap kalau ingin lebih jauh tanya itu. Tapi itu saya sarankan begitu. Gitu. Tapi Pak, yang terakhir ini, biasanya itu kan anak-anak KKN, itu kan datang itu kan mengisi buku tamu, terus pulang biasanya memberi kenang-kenangan. Terhadap jenengan gimana itu? Ya, saya ingat saya hanya mengisi buku tamu saya. Ya, atas kunjungannya dia untuk kenang-kenangan saya, termasuk namanya. Kemudian saat itu ya 2009 itu ya sudah ada HP, nomor HP-nya D. Oh gitu. Barangkali ada hal itu. Kira-kira masih ada nggak buku tamunya itu, Pak? Ya itu ketika karena saya kan sering pindah-pindah, kadang rumah saya untuk homestay, itu tamu homestay itu kadang-kadang sampai ini belum ketemu saya cari. Ya mudah-mudahan gitu. Ketemu satu saat ya, karena penting besok ada tamu nginep di sini. Buku tamu itu dengan yang lainnya juga sama? Iya, sama. Jadi untuk homestay itu setiap ya banyak sudah yang isi. Ya itu saya cari ini, soalnya besok pagi ada tamu. Oh gitu. Iya. Untuk buku tamu mesti ya. Kan jadi satu dengan itu juga. Iya, jadi satu. Oke, cukup ya. Iya. Oke pemirsa, menghadap ke kamera Pak. Pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi penjelasan dari narasumber pemandu proker KKN tahun 2009. Seperti yang beliau karena aktif di dunia kepenulisan, aktif sebagai pelopor nguri-nguri budaya warisan leluhur, dan pasti beliau juga paham segitiga dimensi antara Kemiren, Kampung Dukuh Glaga dan Olesari sama-sama begitu kuatnya adat istiadat dan ritualnya, sama-sama juga mempunyai cerita mistisnya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Amin.